Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu, apa kabar semuanya? Ibu berharap kamu semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak ibu, sebelumnya ibu ucapkan selamat datang di kelas 6. Hari ini anak-anak ibu kita akan memulai pembelajaran kita, pembelajaran tema, yaitu tema 1 tentang selamatkan makhluk hidup, subtema 1 tumbuhan sahabatku. Pada subtema 1 ini anak-anak ibu, adapun muatan pembelajaran kita adalah yaitu pertama bahasa Indonesia, di mana kita mempelajari tentang ide pokok. Yang kedua ada IPA. IPA kita belajar tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Sedangkan di IPS nanti kita akan belajar tentang perkembangan sosial budaya negara ASEAN. Anak-anak ibu, setelah mempelajari tema ini, ibu berharap kamu mampu yang pertama yaitu menemukan ide pokok dan informasi penting serta menyajikan dalam bentuk diagram. Yang kedua, setelah membaca teks ASEAN dan kehidupan sosial budaya, kamu mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya dari negara ASEAN terkait kondisi geografis dengan benar. Yang ketiga, kamu mampu mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar yang dibuat dan manfaatnya dengan benar. Nah, inilah anak-anak ibu tujuan pembelajaran yang harus kamu ketahui setelah kamu mempelajari pembelajaran 1 ini, subtema 1 nantinya. Nah, baiklah, masuk kita ke bahasa Indonesia, yaitu tadi sudah ibu katakan kita akan belajar tentang ide pokok. Anak-anak ibu, ide pokok itu disebut sebagai gagasan utama atau pikiran utama yang disampaikan oleh penulis pembahasan dalam suatu paragraf. Ide pokok biasanya terletak di awal kalimat, di akhir kalimat, atau kadang-kadang bisa saja dia ada di awal dan di akhir kalimat, maka disebut dia dengan campuran. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, anak-anak ibu sudah pahamkah tentang ide pokok? Jangan lupa dihafal dan dipahami ya anak-anak ibu. Nah, di bawah ini ada contoh sebuah paragraf yang ibu ambil dari buku teksmu, yaitu bagaimana jagung berkembang biak. Nah, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, itu adalah contoh satu paragraf yang mana ide pokoknya adalah jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Nah, berdasarkan hal di atas, kita dapat menyimpulkan bahwasanya ide pokok dalam paragraf ini terdapat di awal kalimat. Nah, anak-anak ibu, setelah belajar ide pokok, kita belajar tentang IPA, di mana tadi IPA kita belajar tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah, apa itu arti dari perkembangbiakan generatif pada tumbuhan?
Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi secara kawin melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Nah, bagaimana proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan? Perhatikan anak-anak ibu. Di sini ada bentuk dan bagian-bagian bunga, yang mana bagian bunga yang paling mencolok itu disebut mahkota. Serbuk-serbuk yang ada pada ujung dalam bunga ini disebut kepala sari, ada dia benang sari, kepala putik, tangkai putik, kelopak, dasar bunga, bakal biji, dan tangkai bunga. Nah, pada proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik, sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga, lembaga berkembang menjadi bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah, kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain padi, mangga, durian, dan jambu. Nah, itulah tadi nak proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah, tadi anak-anak ibu sudah ibu jelaskan tentang tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Nah, seperti yang kita ketahui, dunia ini sangatlah luas. Nah, Indonesia itu tergabung ke dalam negara-negara ASEAN, yang mana negara ASEAN itu terdiri dari 11 anggota. Yang pertama seperti yang kita ketahui itu adalah Indonesia. Coba lihat, perhatikan di peta ibu ini ada Myanmar, Vietnam, Thailand, Laos, Kamboja, Brunei, dan Malaysia. Ya. Nah, di sini kita akan membandingkan kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Yang pertama itu adalah Brunei Darussalam. Brunei Darussalam mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Menunjuk dengan jari telunjuk dianggap kasar, tidak berjabat tangan dengan lawan jenis, melepas sepatu ketika memasuki rumah orang, itu adalah bentuk sosial budaya dari masyarakat Brunei Darussalam. Lain halnya dengan Malaysia. Penduduk utama Malaysia itu adalah Melayu, Cina, India. Makanan khasnya adalah nasi lemak. Sedangkan Filipina budayanya dipengaruhi budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasanya bahasa Inggris, tariannya disebut dengan tarian tinkling. Nah, bagaimana dengan negara ASEAN lainnya? Mari kita perhatikan Kamboja. Kamboja memiliki banyak candi. Tariannya adalah tari apsara. Orang Khmer menggunakan syal kotak-kotak yang disebut krama. Pria dan wanita mengenakan badul Buddha pada kalungnya. Sedangkan Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Mayoritas penduduknya keturunan Tibet. Bahasanya adalah bahasa Pirma.
Vietnam, baju khasnya disebut Ao Dai. Mereka gemar duduk di dengklik. Nama keluarga mereka mayoritas berasal dari Nguyen. Laos terkenal dengan kesabaran dan kesederhanaan mereka. Olahraga tradisionalnya Katao, makanan utamanya adalah nasi. Nah, itu adalah beberapa penjelasan tentang kehidupan sosial budaya negara masyarakat ASEAN. Nah, Singapura penduduknya berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Kemana-mana, orang Singapura ini suka berjalan kaki. Keturunan Cina Melayu disebut sebagai kaum Baba. Sedangkan yang terakhir Thailand, Ramakien adalah cerita nasional Thailand yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Tradisinya minum teh. Nah, bagaimana dengan negara kita? Nah, bagaimana kehidupan dan budaya Indonesia? Ayo anak-anak ibu, mari kita diskusikan nanti di grup WA ya. Dan jangan lupa baca juga di media online lainnya, serta bertanya kepada kedua orang tuamu di rumah. Sampai jumpa.